Kisah kita dimulai dengan keluarnya satu keluarga dari sebuah bahtera besar. Ya, keluarga tersebut adalah keluarga Nuh beserta anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Setelah banjir yang melanda bumi, Nuh beserta keturunannya mulai kembali untuk tinggal di bumi. Keadaan manusia hidup dalam harmoni. Mereka semua memiliki satu bahasa dan berasal dari satu bangsa yang sama. Nuh dan keluarganya bersuka cita karena sudah menemukan tempat baru untuk membangun segalanya kembali setelah berbulan-bulan terumbang-ambing dalam bahtera. Tak lupa, Nuh memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, dan Tuhan pun memberikan janji kepada manusia untuk tidak menghancurkan bumi kembali dengan air bah. Seiring berjalannya waktu, Sem, Ham, dan Yafet beranak cucu, dan keturunannya menguasai bumi. Keturunan Nuh berpencar dan menempati tanah menurut kaum dan bangsa mereka sendiri. Namun ketika manusia mengalami kemakmuran, manusia mulai sombong dan menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Mereka bersatu untuk membangun sebuah kota yang bisa menyaingi kedudukan Allah di surga. Melihat ketidaktaatan manusia, Tuhan turun ke bumi untuk melihat kota serta menara itu. Di hadapannya, semuanya ini keji dan tidak berkenan di hatinya. Maka Allah bersabda, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Jadi, kita semua harus membangun fondasi timur di minggu ini. 对不起，我不太明白你在说什么。 Hah? Kamu ngomong apa sih? Coba kalian. Apa kalian ngerti apa yang saya bicarakan? ماذا قال على أي حال؟ لماذا لا أفهم ما الذي يتحدث عنه؟ Hah? Ini dialek mana lagi? Perasaan kemarin kita masih bisa ngobrol bareng. Aduh, ada yang salah nih. Hei kamu, apa kamu mengerti apa yang saya bicarakan? Mi stai chiamando? Iya, kamu. Apa kamu mengerti apa yang saya bicarakan? Che stai cercando di dire? Davvero non capisco cosa stai dicendo. Oh tidak, ini gawat. Aku harus melaporkan ke mandor. 嘿，你们在聊什么？这不是嘲笑我啊！ فجأة أصبحنا لا نستطيع أن نفهم بعضنا البعض. هل هذا عقاب من الله؟ Mandor, ini gawat. Semua orang tiba-tiba berbicara dalam bahasa yang aneh. Kita harus... Du meine Güte, nicht du auch. Ich verstehe nicht, was du sagst. Tiada harapan. Tuhan sudah turun tangan dengan menyatakan keadilannya. Schauen Sie nach den anderen Arbeitern. Wenn sich niemand versteht, wird es in der Menge Panik geben. Das ist gefährlich. Help! Nobody understands the word that I'm saying, and I have no clue what's happening. We have to do something. Tidak, Tuhan sudah menghukum kita. Maka terpecahlah umat manusia, masing-masing dengan bangsa dan bahasanya. Mereka tersebar ke seluruh bumi, sehingga kita melihat berbagai bangsa dan bahasa hingga hari ini.
manusia kembali melakukan kejahatan dan jatuh dalam dosa. Orang-orang kehilangan tujuan hidup dan tidak bisa hidup berdamai dengan satu sama lain. Bangsa bangkit melawan bangsa. Peperangan terjadi di mana-mana. Dunia semakin terperosok dalam dosa dan kehidupan di bumi semakin kelam. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Saat sepertinya tidak ada harapan, seorang malaikat menghampiri seorang perawan, memberitakan bahwa ada seorang anak yang akan lahir untuk dunia. Anak itu akan disebut Immanuel, Allah beserta kita, dan anak itu akan menjadi kesukaan bagi bangsa-bangsa. Maka dimulailah perjalanan Yesus Kristus. Ia bertumbuh besar, dikasihi oleh semua orang dan Bapa. Melalui pelayanannya, Yesus mengubah hidup banyak orang, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengajarkan kebenaran bagi orang banyak. Ketika waktunya tiba, Ia naik ke atas kayu salib untuk mati bagi umat manusia, agar semua orang tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Yesus Kristus bangkit setelah 3 hari, membuktikan bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa dan mengalahkan maut. Di Bukit Zaitun, Ia memberikan pesan terakhir bagi para murid-murid-Nya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menjadi terang yang dapat diandalkan, mengikuti panggilan, membawa kemuliaan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Selamanya kemuliaan-Mu dinyatakan, selamanya kemuliaan-Mu dinyatakan, selamanya kemuliaan-Mu dinyatakan. Omnia saecula saeculorum. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka menantikan Roh Kudus yang dijanjikan. Pada hari Pentakosta, maka Roh Kudus dicurahkan. Mereka menerima kuasa dari Yang Maha Tinggi. Petrus berkhotbah. Pada hari itu 3.000 orang bertobat. Para rasul melakukan banyak tanda dan mukjizat. Dengan berani, mereka memberikan Injil kabar baik kepada segala kaum dan bahasa. Sampai hari ini, Injil telah tersebar di seluruh dunia. Dunia telah menerima pengharapan akan keselamatan kekal yang mustahil untuk dicapai siapapun. Lewat Kristus Yesus, jalan keselamatan itu terbuka lebar kepada siapapun yang percaya kepadanya. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tuhan Yesus datang untuk semua kaum dan bangsa. Dia adalah jalan satu-satunya kepada keselamatan kekal. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dialah kesukaan yang besar bagi segala bangsa. Amin.
Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mau ajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Merry Christmas everyone. Merry Christmas, shalom. Haleluya. Kita mau menari bernyanyi bagi Allah kita, bersorak-sorai bagi Dia. Tos kiri kananmu, hari ini adalah kesukaan yang besar bagi dunia. Lebih lagi, lebih semangat lagi, tepuk tangannya buat Tuhan kita, come on. Mari bersama-sama dengan sukacita. Dari seluruh bumi kan terdengar pujian bagi Allah kami, semua makhluk menyembah. Dari seluruh bumi kan terdengar pujian. Sama-sama katakan amin. Bagi Allah kami, semua makhluk menyembah. Dengan sukacita, come on. Segala bangsa memuji Allah yang maha tinggi. Segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Segala lidah, segala bangsa memuji Allah yang maha tinggi. Segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Mari jemaat GB Pantai Mutiara, come on. Dari seluruh bumi kan terdengar pujian bagi Allah kami. Bagi Allah kami, semua makhluk menyembah. Mari angkat tanganmu, katakan. Segala bangsa memuji Allah yang maha tinggi. Segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Segala bangsa memuji Allah yang maha tinggi. Segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang datang ke dunia ini. Dia adalah Raja di atas segala raja, yang menyelamatkan saya dan kita semuanya yang hadir di tempat ini, yang diselamatkan, yang berbahagia, yang bersuka cita. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Sambil bertepuk tangan di atas kepala kamu. Segala bangsa memuji Allah yang maha tinggi. Lebih lagi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, segala bangsa memuji Allah yang maha tinggi. Segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Dari seluruh bumi kan terdengar pujian bagi Allah kami, semua makhluk
menyembah. Katakan menyembah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, buat Raja di atas. Haleluya. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Kesukaan bagi dunia, penebus telah datang. Boleh kasih suara-suara sekali lagi buat Allah yang luar biasa, yang sudah lahir buat setiap kita. Beri Bapak Ibu. Haleluya. Kesukaan bagi dunia, penebus datang. Lihat hatimu kepadanya, sekalian jadilah, sekalian jadilah, sekalian orang bernyanyilah. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Hai dunia, gembira. Hai dunia, gembiralah dan sambutlah lihat hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Oh, Jesus. Haleluya. Kami layakan kelahiran buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Joy to the world, the Lord is come. Bersama nyanyikan. Joy to the world, the Lord is come. Let every heart prepare Him room, and heaven and earth see, and heaven and earth see, and heaven and nature see. Yang bersuka cita katakan yeay. Serahkan haleluya. Tepuk tangan bisa lebih semangat di atas kepala saudara. Come on. Haleluya. Bersama-sama katakan, come on, just sing it out. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, yes. Kali kalam yang setia, pohon suka yang teduh. Kamu menembuskan hati, melenyapkan awan. Amin. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Siap menari buat Tuhan Yesus, saudaraku, amin. Yang mau nari katakan yes. Haleluya. Come on, sing it out. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali kalam yang setia, pohon suka yang teguh. Lampu menembuskan hati, melenyapkan
yang mencari mendapati dalam Engkau kan tetap. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, offering good as sun above. Spare the cloud of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. One more, sing it on. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Light of day. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya bisa lebih semangat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Wow, haleluya. Sebelum duduk katakan kanan kirimu, kamu diberkati Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Merry Christmas. Born is the King of Israel. Merry Christmas. God bless you. Boleh semuanya pakai berdiri sama-sama. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hati, panggil nama Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan sama-sama. Ku yakin Kau hadir bagi setiap kami. Katakan sama-sama. Kami percaya. Sama-sama nyanyikan. Ku menyembah di dalam kudus hadirat-Mu, hampiri, hampiri. Kekuatanku di dalam hadirat-Mu, panggil nama Yesus pagi hari ini. Come on. Yesusku, yes. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Katakan kemenangan. Sekali lagi nyatakan, ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yang percaya katakan, segenap jiwaku memuji-Mu, segenap jiwaku memuji-Mu. Amin.
kuasa. Ku yakin kami bawa iman kami. Kami bawa harapan kami Tuhan di dalam satu nama, Juru Selamat satu-satunya. Sekali lagi, angkat tanganmu sama-sama nyembah Tuhan, katakan, ku yakin Engkau hadir di sini, yang tak mungkin menjadi mungkin, yang terbatas jadi tanpa batas. Amin. Here we go. Yang percaya nyatakan sama-sama. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kemenangan, katakan terjadi. Kesembuhan terjadi. Katakan pemulihan. Pemulihan, sama-sama katakan, terjadi di sini. Bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Itu yang kami percaya. Semuanya mungkin bagimu. Bangkitkan setiap kami yang sedang lemah lesu. Bangkitkan setiap kami yang tidak berdaya. Kami perlu Engkau, Yesus, 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 oh Yesus. Bapak, pengharapanmu kepada Tuhan, come on. Semuanya mungkin bagimu. Yang sakit sanggup Engkau sembuhkan. Yang putus asa Engkau bangkitkan kembali. Kuasa-Mu, kasih-Mu mengalir di sini. Kami percaya, oh, ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasa ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan, katakan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Angkat tangan kita, saudara. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di
Sedea bakararabaya santa kararaba. Sungguh kami bersyukur untuk perayaan Natal di hari ini Tuhan. Kesukaan yang besar bagi segala bangsa. Kami tahu waktu kami bersama-sama merayakan Natal ini, kami boleh bersuka cita bersama-sama karena kami tahu berita besar ini telah datang ke dunia ini. Kristus Yesus Tuhan lahir sebagai bayi dan untuk datang menyelamatkan seluruh dunia ini. Karena biar hari ini firman kasih karunia yang berkuasa untuk membangun kehidupan kami, anugerahkan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, urapi hamba-Mu yang tidak mampu mengubahkan siapapun. Tetapi berikan kami telinga seorang murid dan juga lidah seorang murid. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Haleluya. Siapa yang merasakan sukacita Natal hari ini? Jangan duduk dulu saudara. Haleluya. Angkat tangan yang tinggi. Kasih tahu kiri kanan saudara, Merry Christmas. Amin. Merry Christmas. Tuhan memberikan kesukaan yang besar buat kita semua. Haleluya, haleluya. Dahsyat saudara. Amin. Kita semua diberkati. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Wow, hari ini penuh ya. Saya percaya Tuhan akan memperbesar kapasitas tempat ini. Katakan amin saudara. Saudara, kita sedang merayakan Natal pada hari ini. Natal diserap dari kata bahasa Latin Decen Natalis saudara. Artinya adalah hari lahir. Sebagai peringatan daripada kelahiran Kristus di atas muka bumi ini saudara. Saudara, tanpa Natal atau kelahiran Kristus pasti kita semua tidak ada di tempat ini. Tanpa Natal tidak seorang pun yang diselamatkan saudara. Tanpa Natal maka tidak ada kekristenan pada hari-hari ini. Tanpa kelahiran Kristus saudara, tanpa Natal maka tidak ada jalan ke sorga. Kitab suci mencatat kelahiran Sang Juru Selamat ditandai dengan datangnya para malaikat, bala tentara sorga kepada para gembala domba di padang saudara. Kita boleh baca bersama-sama, kita ambil dari ayat ini kesukaan yang besar. Lukas 2 ayat 8 sampai 14 kita baca bersama-sama. Di daerah itu ada gembala-gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi malam hari saudara. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan, kemunculan malaikat selalu disertai kemuliaan Tuhan. Bersinar meliputi mereka. Jadi terang yang begitu luar biasa. Waktu malaikat menyatakan dirinya. Mereka dikatakan sangat ketakutan saudara. Lalu ayat 10 lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Kasih tahu kiri kanan saudara, jangan takut. Amin. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Wow. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dalam lempin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat-malaikat itu sejumlah besar. Bukan hanya malaikat tetapi bala tentara Allah. Nyata saudara pada saat itu. Dan tentara sorga yang memuji Allah katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi. Katakan damai sejahtera ada padaku. Amin. Damai sejahtera di bumi dan di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi dia saudara. Saudara, kelahiran Kristus adalah sebuah kejadian yang luar biasa. Sehingga kelahirannya disertai dengan tanda dari sorga. Kabar sukacita yang besar ini pertama kali pemberitaan yang diberitahukan kepada para gembala. Kalau kita bayangkan saudara, waktu itu malaikat Tuhan turun. Waktu para gembala sedang menggembalakan domba mereka. Dan mereka melihat malaikat itu turun. Kemuliaan Tuhan dicurahkan di malam itu saudara. Begitu mulianya, begitu luar biasanya saudara. Dan kalimat yang pertama yang malaikat itu katakan adalah jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar. Katakan dengan saya kesukaan yang besar. Amin. Kesukaan yang besar untuk apa saudara? Seluruh bangsa. Tema Natal 2023 diambil dari ayat ini saudara. Lukas 2 ayat 10. Kesukaan yang besar bagi segala bangsa. Saya berdoa kita semua yang hadir di Natal pada hari ini saudara mengalami kesukaan yang besar. Yang dijanjikan Tuhan kepada dunia ini. Juga diberikan, dianugerahkan kepada setiap kita. Apapun keadaan saudara pada hari-hari saat ini saudara. Tuhan mau kita
mengalami kesukaan yang besar. Kasih tahu kiri kanan saudara, Tuhan mau kita mengalami kesukaan yang besar. Saudara, lalu apa kesukaan yang besar yang malaikat beritakan kepada para gembala saudara? Saya mencatat ada 3 hal berita penting yang diberitakan malaikat kepada para gembala saudara. Hal yang pertama adalah tentang lahirnya juru selamat dunia. Katakan amin saudara. Hal yang pertama adalah tentang lahirnya juru selamat dunia saudara. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wow. Saudara, sebuah kapal tanpa seorang jurumudi maka penumpangnya nggak kemana-mana. Amin. Tugas jurumudi adalah untuk membawa kita kepada tujuan yang diinginkan. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Katakan, Yesus adalah juru selamatku. Dan tugas juru selamat adalah menyelamatkan jiwa-jiwa seluruh umat manusia dari neraka dosa yang melingkupi manusia saudara. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Sejak zaman Adam, oleh dosa ini manusia telah terpisah dari Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan upah dosa adalah maut, kematian yang kekal, hukum yang kekal saudara. Tetapi Tuhan tahu bahwa manusia tidak berdaya terhadap dosa. Karena dosa seperti sebuah jurang yang begitu lebar saudara. Sehingga memisahkan kita dengan Tuhan kita. Karena itu Bapa mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Lahir sebagai juru selamat bagi dunia. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 16 saudara. Berkata begini, kata Yesus kepadanya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Katakan amin. Saudara, pepatah berkata begini, banyak jalan menuju Roma. Tetapi hanya satu jalan saudara, menuju sorga mulia. Jalan itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi dia saudara. Saudara, hidup benar dengan kebenaran adalah 2 hal yang sangat berbeda saudara. Hidup benar adalah norma yang ditetapkan oleh manusia. Dan dapat berubah-berubah menurut suku, bahasa saudara, daerah dan bangsa. Tidak punya nilai kekal. Tetapi kebenaran adalah dari Allah. Tidak ada perubahan di dalamnya. Kebenaran sifatnya adalah kekal. Sekali lagi tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus. Karena keselamatan adalah anugerah. Bukan hasil usaha manusia saudara. Katakan amin. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Keselamatan adalah pemberian dari Allah. Bukan berdasarkan karena kesucian manusia. Di dalam Markus 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan saudara, jangan cuma percaya. Tetapi harus dibaptis saudara. Ini adalah perintah Tuhan. Amin. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, artinya bahwa jalan satu-satunya hanya lewat Kristus Yesus, juru selamat kita. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan saudara, banyak jalan ke Roma. Tetapi hanya satu jalan keselamatan, Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara, berita kesukaan yang kedua adalah berita tentang kasih dan kerendahan hati. Kasih dan damai saudara. Dalam Lukas 2 ayat 12. Dan dikatakan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dalam lampin. Dan terbaring dalam palungan. Saudara, bayi adalah lambang daripada kesucian. Amin. Bayi yang baru lahir adalah lambang dari kesucian, dari kasih. Dan dari perdamaian saudara. Kelahiran Yesus dibandingkan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis sangat kontras berbeda. Yohanes Pembaptis lahir dari keluarga imam. Sedangkan Yesus lahir dari keluarga biasa saudara. Kelahiran Yohanes tampaknya menjadi berita besar bagi tetangga, sanak saudaranya. Tetapi kelahiran Yesus pada saat itu Kaisar Agustus sedang memerintahkan untuk melakukan sebuah sensus penduduk. Jadi mereka harus datang ke kota masing-masing untuk mendaftar. Maria sedang hamil tua. Mereka pergi ke Yerusalem, pasti ke Yerusalem tanpa persiapan saudara. Kenapa? Karena Maria pada saat itu masih sangat muda. Saudara, perkiraan waktu Maria melahirkan Yesus antara 14 sampai 18 tahun. Artinya Maria pada saat itu tidak berpengalaman. Karena itu waktu dia pergi ke sensus itu saudara, tanpa mempersiapkan kelahirannya.
Jadi dan pada saat itu juga sedang sangat ramai saudara. Saya percaya itu disengaja oleh Tuhan. Kenapa? Menunjukkan bahwa dia adalah raja yang rendah hati di hadapan siapapun. Katakan amin saudara. Tuhan bisa pakai siapapun asal dia mau rendah hati. Katakan Tuhan pakai saya. Amin. Karena itu saudara, akhirnya Maria melahirkan di kandang domba dan Yesus ditaruh di palungan. Yesus melepaskan segala kemuliaannya. Dia melepaskan semua kemuliaan sorga dan memberikan bagi kita sebagai Tuhan yang rendah hati. Yang datang bukan untuk menghakimi tetapi dia membawa pesan kasih, pesan kerendahan hati saudara. Dia berikan kepada kita. Katakan amin. Saudara, dunia yang kita kenal penuh dengan kebencian, keserakahan, peperangan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki saudara. Hidup dan penuh dengan tuntutan keadilan. Semua tentang aku dan aku. Itulah dunia ini. Tetapi Yesus datang membawa sebuah pesan baru bagi kita semua. Yaitu pesan kasih agape. Katakan dengan saya agape. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang sempurna. Dan standar ini Tuhan ajarkan kepada setiap kita saudara. Kita buka dalam Lukas 6 ayat 27-32. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Haleluya. Gampang gak saudara? Tuhan suruh kita mengasihi orang yang membenci kita. Saudara, saya dulu pikir bahwa sesuatu yang mustahil saya untuk melakukan ini saudara. Tetapi akhirnya saya sadari bahwa mengasihi orang yang membenci kita bukan hal yang sulit. Tetapi saya sulit mengasihi karena jiwa saya lemah saudara. Begitu saya sadari itu, mengasihi orang yang membenci kita adalah karakter Kristus yang Tuhan ajarkan kepada kita. Di dalam keindahan, di dalam semua kasih ini saudara, mengasihi orang yang membenci kita, di dalamnya tuh ada keindahan yang luar biasa. Ada sebuah kepuasan batin yang indah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita melakukan semuanya ini bukan untuk manusia, tetapi untuk Kristus Yesus. Tepuk tangan bagi dia saudara. Dan ayat 28 sesuatu yang lebih deep lagi saudara. Mintalah berkat bagi yang mengutuki kamu. Wow, dahsyat. Mengasihi orang yang membenci kita, tetapi minta berkat kepada orang yang mengutuki kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Gampang gak saudara? Saudara, kalau kita, kenapa sulit saudara? Karena jiwa kita lemah. Hanya orang-orang yang kuat yang mampu bisa melakukan ini. Katakan amin. Katakan Tuhan berikan aku jiwa yang kuat, roh yang kuat. Sehingga kita mampu saudara, bukan hanya mengasihi tetapi kita bisa meminta berkat bagi orang yang mengutuki kita. Katakan amin. Karena itu dalam kehidupan saudara, doa dalam mulut saudara terlatih untuk memperkatakan perkataan berkat selalu setiap hari. Tetapi sebaliknya saudara, mulut kita akan penuh dengan, jangan sampai penuh dengan sumpah serapah, kutuk. Karena itu saudara, waktu kita terus sumpah serapah, maka kita akan dikejar oleh kutuk saudara. Karena perhatikan bahasa kita hari-hari ini. Katakan amin. Ayat berikutnya, barang siapa menampar pipimu, yang satu berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Gampang gak saudara? Amin. Tidak mudah. Tetapi ini adalah standar yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya gini saudara, kita diminta Tuhan untuk mengalah dengan sengaja. Kasih tahu kiri kanan saudara, mengalah dengan sengaja. Amin. Saudara, orang yang cerdas dan kuat tahu cara mengendalikan dan menguasai energi amarahnya. Dia tahu kapan mengalah, dia tahu kapan tegas, dia tahu kapan bertindak. Katakan amin. Saudara, saya pikir dulu harus melakukan semuanya itu Tuhan, tapi enggak saudara. Tetapi waktu kita melakukan ini, sebenarnya kita melakukan untuk diri kita sendiri. Amin. Mengampuni adalah bukan untuk orang lain, tetapi mengampuni adalah untuk diri kita sendiri. Katakan amin saudara. Ayat 32, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa juga pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Artinya bahwa kita harus mempunyai standar yang berbeda dengan dunia ini. Supaya dunia bisa belajar dari kehidupan kita. Saudara, keadilan tinggal di padang gurun. Kering saudara. Tak pernah memuaskan. Tetapi kebenaran. Apa itu kebenaran? Tuhan suruh kita ngalah.
Tuhan kita suruh kita mengampuni. Tuhan suruh kita memberkati saudara. Itu adalah kebenaran. Kebenaran tinggalnya di mana saudara? Di kebun buah-buahan. Saya percaya kita semua ada di kebun buah-buahan. Katakan amin saudara. Dan kebenaran itu akan menyucikan kita. Kebenaran itu akan memuaskan kita. Amin. Dia membuat kita menjadi murni di hadapan Tuhan. Saudara, Yesus adalah contoh yang sempurna untuk kita semua. Dia datang dengan pesan damai, sukacita, membawa kita menjadi orang-orang yang Tuhan dapat andalkan. Katakan amin. Saudara, hanya orang yang telah diperdamaikan dengan Tuhan dapat berdamai dengan sesama. Katakan amin. Kenapa kita gak bisa berdamai dengan orang lain? Karena kita belum berdamai dengan Allah. Karena itu saudara, orang-orang yang sudah berdamai dengan Allah, maka kita pasti dapat berdamai dengan sesama. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Saudara, berita kesukaan yang ketiga adalah berita tentang harapan yang baru. Yesus datang memberi pengharapan yang baru bagi setiap kita. Katakan amin. Selama 400 tahun saudara, sebelum kelahiran Yesus, Tuhan berhenti berbicara kepada Israel. Itu berbicara tentang tahun sunyi atau silent year saudara. Sama sekali Tuhan tidak berbicara kepada Israel sebelum kelahiran Kristus 400 tahun saudara. Saat itu saudara, bangsa Yahudi dikuasai oleh Persia, kemudian beralih kepada kekaisaran Yunani saudara tahun 332 sebelum Masehi, dilanjutkan dengan kependudukan kerajaan Mesir tahun 312 sebelum Masehi. Israel menjadi sebagai bangsa pilihan Tuhan. Setelah dibuang ke Babel tidak membuat mereka bertobat saudara, sehingga mereka secara bertubi-tubi dijajah oleh bangsa-bangsa kafir. Mereka menjadi bangsa yang direndahkan. Kenapa? Karena Tuhan tidak lagi mengembalakan mereka selama 400 tahun. Mereka dijajah, tidak punya hak atas bangsa sendiri. Bangsa Israel masa itu adalah masa yang sangat gelap saudara. Selama 400 tahun Israel tidak digembalakan oleh Tuhan. Dan kelahiran Kristus Yesus merupakan sebuah harapan baru. Seperti film tadi saudara. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan saudara, Yesus adalah harapan baru bagi kita. Saudara, dunia yang hanyut dengan tidak ada harapan tersentak oleh pernyataan sorga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Katakan saya berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudara, pernyataan ini membuka harapan yang baru bagi dunia ini. Bahwa dunia yang hampa ini kembali diberikan damai sejahtera lewat kelahiran Kristus Yesus. Saudara, damai sejahtera itu selalu merupakan perwujudan kemuliaan Tuhan. Yang juga merupakan penggenapan daripada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu damai yang diberikan kepada umat yang berkenan di hatinya. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku, damai sejahteranya Tuhan saudara, diberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Katakan amin saudara. Saudara, damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan itu berbeda dengan apa yang dunia berikan saudara. Damai sejahtera yang mengalir bukan dari luar ke dalam. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah sesuatu yang dari dalam keluar. Artinya apa saudara? Artinya engkau dipengaruhi oleh situasi kondisi yang saat ini terjadi di atas muka bumi. Tetapi damai sejahtera itu mengalir dari dalam kita. Yaitu Roh Kudus Tuhan di dalam kita. Katakan amin. Ini adalah sesuatu yang luar biasa saudara. Ayat Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadanya. Percaya kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dia menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang saudara. Katakan amin. Saudara, di dalam sebuah lukisan Peace in the Midst of the Storm. Jack Dawson saudara yang menggambarkan. Jack Dawson adalah seorang seniman yang sangat terkenal pada saat itu lewat karyanya. Yang mempunyai tujuan untuk menyebarkan pesan Injil kepada banyak orang tentang arti daripada damai sejahtera yang sesungguhnya. Saudara, sebuah karya daripada Jack Dawson ini yang berjudul Peace in the Midst of the Storm saudara. Damai di tengah-tengah badai. Lukisan ini memberikan sebuah gambaran, sebuah badai yang begitu besar sedang terjadi saudara. Lalu ada air terjun yang begitu deras
sedang mengalir. Tetapi ada seekor burung sedang duduk begitu tenang. Saudara, ini berbicara tentang damai sejahtera yang mengalir dari dalam keluar. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, saudara. Saudara, sistem dunia hari-hari ini membangun stres yang cukup tinggi. Sejak COVID, saudara, begitu banyak hal yang terjadi. Dan bukan hanya stres yang ada pada orang tua, tetapi sampai kepada anak-anak. Beberapa kali, saudara, dalam baptisan air, saya bertanya kepada anak muda, saudara, yang umur hanya 12 tahun. Saya tanya, nak, apa yang kau ingin didoakan? Saudara, dia sambil menangis, bukan hanya satu orang, beberapa orang. Mereka sambil menangis, saudara. Mereka katakan, Pak, kami sangat khawatir akan masa depan kami. Saudara, saya dapat rasakan tekanan yang begitu besar kepada anak-anak muda ini, saudara. Di usia mereka yang masih muda, mereka sudah memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum waktunya mereka pikirkan. Saudara, ini ada sebuah alarm loh. Bahwa dunia saat-saat ini sedang melepaskan sesuatu yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Katakan amin. Karena itu saudara, melekat sama Tuhan hari-hari ini. Dia akan memberi kekuatan yang baru bagi kita semua. Tepuk tangan yang meriah bagi dia, saudara. Haleluya. Saudara, kelahiran Kristus membawa sukacita yang besar bagi kita. Amin. Yang pertama adalah tentang lahirnya juru selamat. Saudara, berarti sekarang kita sudah punya juru selamat. Kita tidak berjalan seorang diri. Amin. Yang kedua, dia datang bukan untuk menghakimi dunia. Tetapi dia datang untuk mengasihi kita. Membawa kita kepada perdamaian kita dengan Allah. Yang ketiga, pesan sukacita yang ketiga adalah Yesus lahir memberi harapan yang baru. Katakan amin. Apapun yang sedang saudara dan saya alami, dia adalah jawaban bagi kita semua. Tepuk tangan sekali lagi bagi dia, saudara. Haleluya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Saudara, izinkan saya menutup dengan sebuah kesaksian saya, saudara. Dalam hidup saya ada 2 kali lahir, saudara. Yang pertama lahir itu 3 Mei, saudara. Yang kedua, saudara, saya lahir tanggal 25 Desember, saudara, lahir baru. Saudara, saya seorang yang sangat keras dalam kehidupan ini. Saya adalah orang yang mudah sekali bertemperamen begitu tinggi, saudara. Kenapa? Karena dalam keluarga kami merasakan kekerasan itu dan membuat saya menjadi orang yang sangat keras. Tetapi di balik semuanya itu, saya juga adalah seorang yang sangat suka sembahyang, saudara. Saya sangat religius. Sehari saya sembahyang bisa 3 kali, saudara. Gak pernah lewat. Tetapi yang saya rasakan pada saat itu adalah saya gak merasakan damai sejahtera yang sesungguhnya. Saya merasakan hati saya penuh dengan kecabung amarah setiap hari, saudara. Dan saya juga orang yang anti Kristen. Saya gak suka orang Kristen 27 tahun yang lalu. Tetapi yang luar biasa, satu hari saya diajak oleh adik ipar saya untuk menghadiri sebuah Natal, saudara. Seperti yang saudara dan saya rayakan pada hari ini. Saudara, saya punya kerinduan adalah begini. Waktu saya datang ke acara itu, saya ingin melihat pohon Natal yang indah seperti ini. Saya ingin melihat acara yang luar biasa seperti tadi, saudara. Tetapi begitu saya sampai, saudara, ribuan orang dalam acara itu. Karena tempatnya begitu besar, saudara. Pohon Natalnya pun gak kelihatan. Jadi sebenarnya saat itu saya agak kecewa, saudara. Kenapa? Saya pengen rasakan sedikit damai Natal. Tetapi yang luar biasa adalah di saat itu seorang hamba Tuhan sedang khotbah. Karena saya kesal, saya gak tahu apa yang dia sedang bicarakan, saudara. Sama sekali saya gak dengarkan. Tetapi yang luar biasa adalah waktu hamba Tuhan itu mulai meminta jemaat menutup doa, saudara. Hari itu, saudara, saya rasakan seperti sebuah selaput yang begitu tipis, begitu indah, turun di dalam saya, saudara. Tiba-tiba dari atas kepala turun sampai ke bawah. Saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu indah. Dan pada saat itu saya masih nggak mengerti apa itu. Tetapi yang pasti bahwa air mata saya terus mengalir dan mengalir. Dan waktu hamba Tuhan itu
menuntun kami untuk terima Yesus. Saya rasakan ada satu pribadi yaitu Roh Kudus menuntun saya untuk mengangkat tangan saya. Dan hari itu saudara, saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, hari ini sama di acara Natal ini, biarlah kita semua mau membuka hati kita. Kalau saudara yang rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah waktunya saudara. Seperti yang saya alami 27 tahun yang lalu. Saya mengalami Kristus, mengalami kasih-Nya yang begitu luar biasa. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, biar siang yang indah ini kami semua boleh belajar. Kami semua boleh menerima kabar sukacita dari Tuhan. Bahwa Kristus Yesus telah datang ke dunia ini memberikan keselamatan bagi kami semua. Hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang datang di dalam acara Natal pada siang hari ini. Kami tahu Engkau menjamah setiap pribadi. Saudara, mungkin saudara yang hari ini ingin menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara boleh angkat tangan saudara. Saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat. Saya ingin berdoa buat saudara. Jangan malu, puji Tuhan. Ayo angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya. Saudara yang mengangkat tangan, sama-sama dengan saya doa. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini aku percaya Engkau datang ke dunia ini sebagai Juru Selamat kami. Saat ini aku membuka hatiku. Masuklah dalam hidupku. Engkau menjadi Juru Selamat pribadiku. Dan mulai saat ini aku adalah anakmu dan Engkau adalah Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita akan masuk candlelight saudara. Saya akan undang istri, ibu gembala, wakil-wakil gembala dengan istri. Dan dia akan diakonis untuk maju ke depan. Haleluya. Oh Yesus. Yuk, maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Saudara sudah siapkan lilin saudara yang tadi sudah dibagikan kepada saudara. Saudara, setiap kali Natal kita selalu menyalakan lilin. Tradisi ini mempunyai makna yang sangat dalam. Bahwa Kristus adalah terang dunia. Dan terang itu telah diberikan kepada kita. Kita dipilih, diberikan predikat sebagai garam dan terang dunia saudara. Seperti visi gereja kita dalam Matius 5 ayat 16. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Katakan amin saudara. Dan saudara, biarlah menyala lilin ini menjadi simbol bahwa sekarang terang ini telah bersinar di dalam kehidupan setiap kita. Untuk meminta seluruhnya, saya minta lampu untuk segera dimatikan. Semuanya. Oh Rabba Shekarabata Karabata. Haleluya. Saudara, dimulai dari 3 lilin ini. Aku menerima terang daripada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku menerima terang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. From
Baik, saya persilakan untuk turun ke bawah. Saudara jangan langsung dinyalakan saudara ya. Tunggu perintah saya. Saudara lihat bahwa ruangan ini gelap sebagai lambang dunia yang tidak punya harapan. Tetapi terang ini saat ini sudah ada pada kita semua. Saya minta untuk segera dibagikan kepada jemaat. Haleluya. Baik, sekali lagi. Saudara bagikan terang saudara kepada kiri kanan saudara. Sebagai lambang terang itu pada saat ini sudah ada pada kita semua. Haleluya. Holy infant so angkat lilin kita saudara. Sekali lagi nyanyikan Malam Kudus. Malam Kudus. Sama-sama sunyi senyap. Bintangmu berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk terang dunia, yaitu anakmu yang tunggal, Kristus Yesus Tuhan, telah lahir bagi kami. Firman berkata saat ini kami adalah terang dunia itu. Biarlah dalam malam Natal ini kami semua menjadi alat Tuhan untuk memberitakan terang-Mu kepada dunia ini. Supaya dunia memiliki iman, pengharapan dan kasih di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah turun ke dunia menunjukkan terang itu bagi kami. Peliharalah kami semua dalam Injil kebenaran-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi saudara nyanyikan. Malamku, angkat saudara, lilin saudara yang tinggi. Sunyi senyap. Bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia.
Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Haleluya. Saudara lihat kiri kanan saudara. Wajah tetangga saudara, kiri kanan saudara menjadi terang karena terang yang ada pada kita. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan saudara, Merry Christmas. Kesukaan yang besar Tuhan anugerah bagi kita. Haleluya. 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 Baik saudara, kita sama-sama matikan lilin kita. 1, 2, 3. Shalom semuanya. Kayak kurang semangat ya. Saya boleh sapa sekali lagi ya. Sukacita Natalnya nggak berasa ya pagi ini ya. Shalom semuanya. Tepuk tangan dong untuk Tuhan kita yang luar biasa, untuk kita semua pada pagi hari ini. Merry Christmas, selamat hari Natal untuk kita semuanya, untuk Bapak Ibu, teman-teman, kakak adik semuanya, selamat hari Natal. Senang sekali saya Putri Ayu hari ini bisa bergabung dengan GBI Pantai Mutiara, dan semoga di Natal ini sukacita, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan beserta kita dan seluruh keluarga. Sang Juru Selamat telah lahir, harapan baru telah lahir, dan semoga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Satu pujian, mari kita angkat bersama-sama, Tuhan yang bela. Dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Boleh bersama-sama angkat pujian ini. Meskipun 1000 tangan menarikmu jatuh, namun tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Oh, 生命所有的境况中，他的应许永不变。他所说的每一句话语，只要相信，就必定成就。虽然有天人逼迫，患难临到，心过是因有故，但是是会保护你。他的能双手将你高举在山顶上，只要相信，神会保护你。Ada pelangi di setiap badai, dan ada hawa
Haleluya. Terima kasih. Merry Christmas semuanya. Tepuk tangannya. Wow. Berapa banyak kita yang diberkati Tuhan pada siang hari ini Bapak Saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Saudara. Mari sama-sama kita siapkan persembahan. Dan doa persembahan akan dipimpin oleh teman saya, Bro Abo, silakan. Haleluya. Mari kita siapkan taburan kita Bapak Ibu Saudaraku. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan Yesus. Kau begitu baik memberkati setiap kami Bapa. Dan saat ini dengan hati yang bersuka cita kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan biar setiap apa yang kami tabur dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap menabur dengan sukacita sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Saudara, sambil kita memberikan persembahan, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Yang pertama mengenai kegiatan ibadah GBI Pantai Mutiara untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Untuk ibadah PPW Bapak Saudara, untuk tanggal hari Selasa ini 19 Desember sudah diliburkan ya. Dan kita akan kembali mengadakan PPW yang luar biasa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024. Untuk ibadah Raya Minggu, untuk minggu depan, ibadah Raya Minggu khusus minggu depan tanggal 24 Desember akan diadakan hanya satu kali saja. Jam berapa Bro Abo? Jam 11 siang. Jam 11 siang. Dan akan diadakan pemberian kado untuk anak-anak ya, dan persembahan pujian dari Panti Asuhan Kasih Anugerah. Dan ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Dan nanti akan diselingi dengan persembahan pujian dari anak-anak panti. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari sama-sama kita datang. Dan pemberian kado apakah masih disediakan dari panitia? Masih disediakan Bapak Ibu Saudara. Bapak Saudara bisa bawa kadonya, nanti akan diserahkan di counter depan, nanti akan dibagi-bagikan. Atau mungkin ada yang mau tukar kado ya, mau kasih buat kita juga boleh. Boleh. Dengan senang hati ya dia. Senang hati ya. Oleh karena itu kita akan bersama-sama menyambut tahun 2024 dengan kesukaan yang besar Bapak Saudara. Amin. Yang setuju mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Yang setuju mana tepuk tangannya? Haleluya. Bapak Saudara, tidak terasa, rasanya sangat singkat sekali acara ini Bapak Saudara ya. Karena begitu dahsyatnya dan meriahnya. Barang siapa yang sepakat dengan saya Bapak Saudara. Boleh saya ajak untuk kita semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu. Dan kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan bersama hambanya. Bro Frankie dengan sukacita Bapak Ibu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Natal itu identik dengan sukacita, yang setuju katakan amin. Karena itu sebelum kita pulang, sebelum kita doa berkat sama-sama, kita mau bersukacita sama-sama sekali lagi, amin. Siapkan suara yang terbaik, kasih tepuk tangan paling luar biasa. Come on! Semua tepuk tangan sama-sama. Biar rohmu menyala-nyala. Dan ayo saksikan Tuhanmu hidup. Amin. 1, 2, 3, let's go. Jiwa bebas terlepas, katakan kuasa maksa terhempas. Nama Yesus pemenang. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti berlari. Amin. Serukan tinggi namanya. Serukan aja namanya. Sama-sama. Roh Kudus membakar setiap kami. Dan puja puji tak terjadi. Nyatakan sama-sama.
Yang percaya keajaiban terjadi, tepuk tangan sama-sama. Langkah takkan berhenti berlari, berlari sampai akhir. Bukan bikin namanya, suka ajaib. Katakan Roh Kudus, kamu. Roh Kudus membakar setiap hati. Bakar. Naikkan pujianmu kita, naikkan pujianmu kembali. Mengalir kuasamu, nyalakan hatiku. Ku nyanyi tercurah kuasamu, nyalakan hati. Nyanyikan, ajaiban terjadi. Semua tepuk tangan di atas sama-sama. Come on. Tidurkan yang saya nyanyikan. Oh, 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 say. Oh, 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 say. Oh, 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 siapa ini Indonesia banget. Hey, lagi, hey, lagi, hey, lagi, hey. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Angkat suaramu sama-sama. Mengalir rasaku, nyalakan hati. Nyanyikan, ku nyanyi. Securah kuasamu, nyalakan hati. Ku nyanyi. Ajaiban terjadi. Perkataan kami diurapi Tuhan. Ada keajaiban saat ini. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat. Amin. Kasih sorak-sorai sekali yang luar biasa. Haleluya, saudara. Tepuk tangan sekali lagi. Ya. Kasih tahu kiri kanan saudara, sukacita yang besar ada pada kita pada saat ini. Haleluya. Baik saudara, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Kiranya berkat ini mengalir di tengah-tengah kehidupanmu. Tuhan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, tetapi memberikan kepadamu hati yang lembut. Sehingga sukacitanya selalu berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Biar berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang tunggal Yesus Kristus Tuhan menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara kasih salam kiri kanan saudara. Merry Christmas.